Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Sahabat adiaksa dimanapun berada, tidak terasa kita sudah memasuki hari keempat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan, selalu menaungi kita dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kita dapat menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah, rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Sejatinya bulan Ramadan memberikan wahana pembelajaran bagaimana manusia bisa menjalani hidup dengan prinsip kesederhanaan. Hidup sederhana bukan berarti hidup yang serba susah dan penuh penderitaan. Apalagi situasi dan kondisi pandemi sekarang. Seperti yang telah disampaikan kepada kita semua oleh Bapak Jaksa Agung melalui pengarahannya. Bagaimana kita hidup penuh kesederhanaan dengan terhindar dengan gaya-gaya atau sifat-sifat dari kaum hedonis. Hidup sederhana adalah hidup yang cerdas, di mana seseorang mampu memilah dan memilih mana keinginan dan mana kebutuhan hidupnya. Sebab tidak semua keinginan sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua yang kita inginkan akan memberikan manfaat. Oleh karena itu, hidup sederhana adalah hidup dengan mengikuti pola yang jelas dan proporsional. Sederhana adalah kata sifat yang bermakna bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Orang yang hidup sederhana adalah orang yang hidup dengan bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Ketika kekurangan, orang yang sederhana tidak akan menghalalkan segala cara, termasuk menyusahkan dirinya untuk memperoleh harta agar dihormati, disanjung, dipuji oleh orang lain. Begitu pula ketika mempunyai harta lebih. Orang sederhana tidak akan tergoda untuk bermewah-mewahan, menumpuk hartanya di rumah sendiri. Islam mengajarkan, dalam Al-Quran dikatakan, membelanjakan harta tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir. Dan orang-orang baik adalah yang apabila menyalurkan hartanya, maka ia tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit. Dan tidak menghambur-hamburkan uang atau harta secara boros. Orang yang boros sudah diingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubashshirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Orang-orang yang boros diingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Humasah. Wailul likulli humasatin lumasatin dillasi jam'a mal wahdada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbasanna fil hutamati wa ma adraka mal hutama narullahil munkadit lati tatalu ala fida inna alaihi musadatun fi amadin mumadada. Celakalah bagi orang-orang yang pencela, orang yang menghitung-hitung hartanya. Dengan hartanya dia mengira akan kekal hidupnya. Apa kata Allah? Sekali-sekali tidak. Pasti akan menerima balasan, yaitu neraka hutama. Neraka yang asapnya menyala-nyala dan membakar sampai mati. Pola hidup sederhana juga dapat dilihat pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin, telah mengajarkan kepada kita semua. Nabi Muhammad SAW sepanjang hayatnya adalah orang yang konsisten pada pola hidup yang sederhana. Ketika beliau wafat, tidak banyak harta yang ditinggalkannya. Amr bin Aris meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika wafat tidak meninggalkan harta dinar dan dirham. Sahabat adiaksa dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan
dapat memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Dan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah, dan kita akan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi ibadihi habiran wa nasira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi, Maha melihat akan hamba-hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.